Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Mamu TV, channel yang membahas tentang dunia cana. Pada video kali ini, saya kembali lagi terkena musibah teman-teman, yaitu si bangkit gigit ekor. Nah, si bangkit ini tadi pagi teman-teman, setelah saya lihat sekitar jam 9 ya, jam 9 atau setengah 10, dan kondisi bangkit sudah gigit ekor. Saya tidak tahu jam berapa si bangkit ini gigit ekornya teman-teman, tapi yang jelas setelah saya lihat kondisi ekornya sudah seperti ini, padahal tadi pagi jam 7 itu masih aman-aman aja. Dan kerusakan ekor karena gigitan si bangkit ini lumayan parah ya teman-teman. Jadi si bangkit ini pernah gigit ekor 2 kali sebelumnya. Jadi ini yang ketiga. Jadi si bangkit ini udah 3 kali gigit ekor teman-teman. Dan sekarang ini yang paling parah ini, yang paling parah. Dan sebelumnya gigit ekor yang kedua saya tangani si bangkit ini dan dalam 2 hari pecahan-pecahan di dorsal ekornya itu dalam 2 hari sembuh teman-teman dengan cara yang saya lakukan. Nah, yang ketiga ini, di video yang ketiga ini, yang sekarang ini, kerusakannya sudah lumayan parah dan akan segera cepat ditangani. Namun sebelumnya kita akan membahas dulu kenapa si bangkit ini gigit ekor, atau umumnya kenapa si ikan cana maru itu bisa gigit ekor. Banyak jawaban dari teman-teman setelah saya tanya dengan teman-teman ya, ingin mencari informasi lebih jauh lagi kenapa ikan cana maru itu bisa gigit ekor, penyebabnya apa. Dan jawaban teman-teman itu bervariasi teman-teman ya. Ada kualitas air yang kurang baik, ada juga yang mengatakan ukuran tank terlalu kecil, ada juga yang mengatakan birahi ya teman-teman, dia pengen kawin. Ada juga yang mengatakan ikan terkena parasit di ekornya jadi gatal, jadi mungkin digigit ya. Ada juga yang mengatakan stres. Ada juga yang mengatakan banyak lah teman-teman ya penyebab mungkin dari jawaban teman-teman yang lain. Tapi eh, kondisi si bangkit sebelumnya, ada juga yang mengatakan lapar, nah terlalu lama puasa. Nah, kondisi bangkit ketika dia gigit ekor, kondisinya lagi tidak sedang berpuasa, rutin makan tiap hari. Dan saya lihat kondisinya tidak stres ya teman-teman. Dan mungkin di kualitas air. Nah, kualitas air lagi kurang bagus ya, karena sebelumnya itu dimainin sama anak-anak, dikasih pakan yang banyak sekali. Sehingga airnya jadi keruh, jadi mungkin faktor dari pakan juga air jadi keruh, dan filter juga beberapa hari yang lalu tidak berfungsi karena ada kerusakan. Dan kualitas air mungkin masuk akal sih menurut saya. Kalau stres sih tidak, dan lapar juga tidak. Dan pada kasus sebelumnya yang dua kali gigit ekor sebelumnya itu juga tidak lagi puasa dan juga tidak lagi stres. Dan airnya pun tidak buruk ya sebelumnya. Jadi saya tuh bingung ya kenapa ikan cana maru tuh bisa gigit ekor, penyebabnya apa. Sampai sekarang saya masih belum menemukan jawaban yang pas banget, yang menurut saya itu masuk akal sekali gitu loh. Cuman jawaban dari teman-teman itu bisa kemungkinannya benar semua. Ada salah satu kemungkinan yang benar menurut saya. Kalau di si bangkit ini kemungkinan menurut saya sih mungkin di airnya yang kurang kurang bagus sih iya, dan juga kena parasit di ekornya juga mungkin iya jawabannya mungkin ya. Dan mungkin kalau lapar tidak lapar, dan stres juga tidak stres. Jadi yang terpenting ya, kalau kita mengalami ikan kita itu sedang gigit ekor, jangan panik, langsung kita atasi. Tidak boleh ada yang dimarahi ya teman-teman, karena marah tidak akan menyelesaikan masalah. Dan juga kalau ada anak-anak yang di rumah kita, jangan disalahkan lah, kasihan karena anak-anak kan masih anak-anak. Jadi kita fokusnya langsung ke penanganan masalahnya terlebih dahulu. Jadi penanganan masalah yang saya lakukan ketika ikan saya itu gigit ekor dan terbukti sebelumnya itu 2 hari langsung sembuh ya teman-teman. Jadi utuh lagi. Dan saya nggak tahu ini dalam 2 hari bisa sembuh atau enggak, karena kerusakannya itu lumayan parah ya. Ada yang suruh mengganti tank ke ukuran yang lebih besar, ada yang menyuruh memberikan ikan kecil, ada juga yang menyuruh memberikan kaca, ada juga yang menyuruh menggantikan air. Nah, dari semua yang saya lakukan dan juga pengalaman saya sebelumnya, saya padukan dengan pengalaman dari teman-teman dan pengalaman sebelumnya yang penanganan ikan ini gigit ekor.
Maka penanganan saya yang pertama yaitu mengganti air separuh ya. Saya ganti airnya separuh, kemudian setelah saya kuras separuhnya, saya ambilkan air yang bersih separuhnya lagi. Jadi saya gantikan airnya. Setelah saya ganti airnya sampai penuh ke atas, dan juga ada yang menyuruh itu disuruh kurangin sampai 10 cm katanya itu airnya. Tapi itu tidak saya ikuti, saya lebih mengambil cara saya, yaitu tetap volumenya tetap ya, airnya cuman dibuang separuhnya, ditambah separuhnya lagi. Nah, kemudian setelah saya ganti air, saya berikan daun ketapang biar kualitas airnya lebih bagus dan juga lebih mempercepat pertumbuhan penyembuhan dorsalnya. Dan setelah daun ketapang saya berikan, dan ini daun ketapangnya ini yang bagus ya teman-teman, biar cepat pekatnya. Setelah daun ketapang, saya kasihkan makan. Nah, biarkan ikan ini makan banyak. Jadi saya kasihkan udang teman-teman ya. Kasus sebelumnya yang kedua, gigit ekor yang kedua, saya kasihkan udang sampai kenyang. 2 hari kemudian dia sembuh teman-teman. Dan sekarang ini saya coba lagi pakai udang yang banyak, yang besar lah, udang yang besar saya kasih makan ini. Nah, setelah kasih udang, saya kasih kaca biar fokusnya dia tidak kemana-mana, biar fokusnya ke kaca, biar waspada terus lah, biar selalu flaring, jadi kan nggak fokus ke ekor lagi. Nah, ada yang mengatakan senior saya bilang kasih ikan sepat ya, ikan kecil-kecil itu buat disimpan di tanknya itu. Jadi kan dijadikan tank mat gitu loh, dicampur. Tapi ya karena saya tuh malas nyari ikan kecil-kecil itu di parit, lebih baik ya udah kasih kaca aja. Yang penting kan fungsinya biar ikan ini nggak fokusnya sama ekor gitulah. Dan sebelum juga saya kasih kaca juga nggak masalah, bisa sembuh 2 hari. Dan jadi penanganan saya itu yang pertama ganti air, yang kedua kasih makan yang banyak, dan yang ketiga kasih daun ketapang dan juga kasih kaca. Jadi 4 cara itu kita lihat kondisi si bangkit ini 2 hari ke depan. Jadi dalam 2 hari ini kalau ada perubahan yang signifikan, saya akan upload lagi videonya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang di rumah sedang mengalami hal yang sama di ikannya, jangan panik, langsung kita atasi saja. Jangan biarkan, nanti takutnya itu lebih parah ya, karena ikan saya yang sebelumnya itu yang namanya si bara itu pernah gigit ekor, tapi saya diamkan. Setelah berselang beberapa 1 hari ya, karena malamnya gigit ekor nggak begitu parah, saya biarkan, besoknya gigit ekor lagi, lebih parah lagi. Jadi kalau kita biarkan takutnya lebih parah lagi ya teman-teman. Kalau sampai tulang dorsal yang ekornya itu sampai patah, itu akan rusak. Nah, takutnya itu akan cacat teman-teman. Kalau masih sobek-sobek seperti ini, kemungkinannya menurut saya itu ada peluang besar untuk sembuh. Jadi jangan sampai parah lah teman-teman, kita harus cepat mengatasinya. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali di video berikutnya kondisi si bangkit dalam 2 hari ke depan. Salam amis, salam satu hobi, Cana Indonesia.